Bonsda itu pasar Belanda. Nanti sebentar dijelaskan oleh Ibu Pendeta Awi yang ada di Manado, karena kita bersyukur di hari ini Ibu Pendeta Awi ada bersama dengan kita sebagai Ketua Majelis Daerah Sulawesi Utara, dan sekarang di Sulawesi Utara ada 1723 gereja, 1723 gembala yang dipimpin oleh dengan hormat Ibu Pendeta Awi, dan dengan kesibukan yang banyak boleh ada bersama dengan kita untuk memimpin celebration kita hari ulang tahun gereja yang ke-25, dan kami sangat dihargakan, dihormati ada bersama dengan kita. Dan sebelum itu kita melihat sebelum tema bersama ini acara besar, acara akbar yang diadakan di Manado, dan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Awi. Dalam konteks Haleluya. Oleh anugerah Tuhan boleh berikan kesempatan dari keluarga kami bertuju datang. Dua orang sudah pergi lebih dulu ke Seattle, saudara-saudara Hani dan istrinya, dan kami berlima yang masih tinggal. Puji Tuhan. Rasanya 25 tahun lalu berlalu begitu cepat tanpa terasa, saudara-saudara. Waktu dari Indonesia langsung Pastor Daniel ke Sacramento, dari Sacramento kemudian datang di tempat ini sudah 25 tahun. Puji Tuhan. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang limpah. Puji Tuhan. Kami dari Sulawesi Utara mengucapkan banyak selamat hari ulang tahun Perak kepada jemaat GPD Mount Carmel yang hari ini boleh merayakan hari ulang tahun ke-25. Dan puji Tuhan, saya percaya masih terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk dikirim, dicurahkan kepada gembala dan seluruh jemaat Maha Tuhan. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Ketua Majelis Daerah West Coast yang ada dan telah memberikan kesempatan ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, saudara kami pada baru minggu lalu kami mengadakan acara ibadah agung yang lebih dikenal dari dulu Bonsda, artinya hari pertemuan, dan itu telah diadakan kali pertama diadakan di Pinili. Di Pinili ada satu lokasi yang oleh kemurahan Tuhan telah karuniakan, karena tahun lalu kami mengadakan perkemahan di Bangsal yang 100 kali 60 meter itu tidak cukup menampung, karena lebih dari 18.000 yang anak-anak muda sudah datang dari
Sulawesi Utara, dan yang masuk cuma setengah. Yang masuk juga cuma setengah karena terlalu padat. Banyak yang setiap acara ada yang pingsan. Itulah sebabnya majelis daerah berusaha untuk dapat membeli tanah yang lebih luas khusus untuk camping ground, karena di Puha itu cukup besar, tapi sudah ada kantor, ada sekolah dari TK sampai sekolah menengah, pelayanan niaga sudah ada di sana. Jadi tidak cukup lahan lagi untuk perkemahan, dan kami telah dikaruniai Tuhan satu lahan yang lebih luas, dan itu tidak ada bangunan lain selain camping ground. Tuhan telah berikan 18.000 hektar, 8.000 meter atau 188.000 meter. Puji Tuhan. Dan tadi atau kali pertama diadakan Bosda di tempat itu, dan puji Tuhan, sekalipun masih tiang-tiang, tetapi kasih Tuhan sehingga sekalipun harus pakai tenda-tenda, tapi Tuhan menolong. Dari panitia telah menyewa 10.000 kursi, termasuk ternyata 10.000 kursi itu sudah diduduki semua, dan masih banyak yang berdiri, masih banyak yang masih di mobil, tidak ada tempat. Tapi saudara kiranya doakan supaya bangunan yang saudara dibangun, saudara melihat tadi baru tiang-tiang, tapi kami yakin Tuhan akan menolong sehingga boleh berdiri tempat yang lebih luas lagi. Puji Tuhan. Sesuai tema yang saya terima, saya melihat di flyer Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, berbunyi sebagai berikut: maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Yesus di dalam khotbahnya mengatakan, siapa yang dahaga, hendaklah ia datang kepadaku lalu minum, dan bagi yang percaya dari dalamnya akan memancar aliran-aliran air hidup. Sehingga berarti tidak akan dahaga lagi. Jadi kalau kita haus, kita mau mencari kepenuhan kuasa Roh Kudus, syaratnya kita harus haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, baru-baru waktu doa 10 malam, banyak yang datang berdoa di gereja kami. Sampai lobi itu semua yang di dalam gereja sudah penuh. Sampai di lobi sudah penuh. Dan satu yang menjadi penghiburan, satu waktu ada yang datang, dia ikut temannya, dia tanya kepada temannya, dia dari Muslim, dia tanya kepada temannya, apa yang kamu mau pergi cari? Katanya cari kepenuhan Roh Kudus. Temannya bilang, kalau saya cuma mau terangkan, saya terbatas. Kalau kamu mau ikut saya. Nah, dia ikut, dia dengar penjelasan mengenai Roh Kudus, dan dia ikut kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, dia rasa ada sesuatu yang datang, seperti air dingin dari kepala sampai di kaki. Dia rasa sementara dia berdoa, dia digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan puji Tuhan, hari Minggu waktu pencurahan kuasa Roh Kudus, dia sudah dibaptis.
Jadi bersama dengan kekasih itu sudah benar 257 dari kaum Kedar yang sudah dibaptiskan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus datang dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita. Saudara, keadaan dunia lebih hari lebih masuk dalam kesukaran. Tetapi kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita akan menikmati karunia Bapa Surgawi. Ada tujuan untuk gereja. Gereja ini 25 tahun. Mulai dari kepemimpinan Bapak Pendeta Daniel Wanggi. Sebelumnya juga kami yang datang bersama-sama dengan Pendeta Albert Labui. Saudara-saudara sekalian, ada tujuan supaya gereja kita, gereja yang bertumbuh, bukan yang mandek, bukan yang diam, jalan di tempat, tapi gereja yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh. Dalam Efesus pasalnya yang keempat kita membaca, Efesus pasalnya yang keempat kita membaca ayatnya yang ke-11. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah tujuan supaya kita boleh bertumbuh. Kita baru membaca tadi, untuk pertumbuhan di dalam gereja Tuhan, Dia telah memberikan kepada rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Memberikan kepada umat yang percaya kepada Tuhan, supaya memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita ada di sini, masing-masing kita adalah anggota tubuh dari Kristus dengan berbagai karunia, berbagai talenta. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa siapkan konsumsi, ada yang sudah dekorasi di sini sampai sudah larut malam dan lain-lain sebagainya. Masing-masing kita diberikan talenta, dan kita adalah anggota tubuh Kristus, dan kita diperlengkapi. Kita telah baca tadi, untuk kesempurnaan kepenuhan di dalam Kristus. Itulah penting faedah kita dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, Kristus yang diurapi. Mari kita, jemaat Maha Tuhan, 25 tahun jemaat ini sudah dibangun. Saudara-saudara, di sini dikatakan supaya semua diperlengkapi. Kalau semua diperlengkapi, kita akan melihat satu kegerakan yang besar, di mana banyak jiwa boleh datang dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, saya telah saksikan ada begitu banyak, lebih dari 200 kekasih yang telah dibaptis dari kaum Kedar yang bukan seiman dengan kita. Dan mereka mengadakan ibadah
setiap hari Selasa, namanya Elroy Ministry. Dan mereka yang datang ibadah, mereka yang dari kekasih-kekasih kita dari non-Kristen, saudara-saudara. Mereka punya kepengurusan. Tiap hari Selasa mereka ada di gereja. Mereka beribadah, mereka saling menguatkan. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, pada waktu Idul Fitri, mereka semua masak, dan mereka masak, mereka bawa di depan masjid mereka pagi-pagi makanan. Dan yang lain tanya, yang kenal, kenapa kamu nggak pakai? Mereka katakan, karena kasih Kristus kami datang bawa makanan. Dan saudara, setiap kali, hampir setiap bulan atau 2 minggu sekali, ada kekasih yang dibaptiskan. Dan kalau setiap jemaat diperlengkapi, kita harus diperlengkapi untuk pertumbuhan di dalam kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, Bapak Sorgawi telah mengutus Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Lahir dengan pria yang hina, lahir di kandang Bethlehem yang terlalu banyak bakteri, terlalu hina, berbendung dengan lampin, dibaringkan di atas balungan. Tapi dia telah menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia. Disalib, mati untuk saya dan untuk saudara. Tapi Yesus berkata, aku akan pergi, berguna bagi kamu. Aku akan pergi dan aku akan mengirim penolong bagimu. Jadi Bapa mengirim anak Yesus, dan Yesus pergi ke surga mengirim Roh Kudus supaya kita mampu. Kalau waktu Yesus masih ada di dalam dunia, berjalan, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, membangkitkan orang mati, hanya di sekitar sana di Timur Tengah. Tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan. Yesus memberi perintah, pergilah kamu ke seluruh dunia, termasuk datang di Amerika, termasuk datang di Manado, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan. Saudara-saudaraku sekalian, kita telah membaca tadi, supaya kita diurapi sepenuhnya dan kita penuh dengan Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan yang akan dikirim ialah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Banyak kali daging ini mau menguasai kita. Malahan ada yang mengatakan hatiku itu adalah rajaku. Tapi jika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar atau yang tidak berkenan, tapi kita melakukan sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, Injil Yohanes kita melihat, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 kita melihat, Yohanes pasal 14 kita melihat ayatnya yang ke-21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami
akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau kita mengasihi dia, saudara, firman Allah mengatakan, maka kami akan datang. Di sini dia katakan, aku dan Bapakku akan datang dan diam bersama-sama. Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengirim Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan akan diam. Saudara baca ayat ini mengatakan, Yesus yang mengatakan akan diam bersama-sama dengan mereka. Kalau Yesus diam dalam kita, dia tahu keadaan kita, dia tahu kesulitan kita, dia tahu tekanan kita, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu sampai di mana keberadaan kita, karena dia ada bersama dengan kita. Dia tidak jauh dari kita, tapi dia ada dan dia bersama dengan kita. Satu halaman sesudah ini di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran, dan dia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang ada waktunya kita tidak mengerti. Saudara-saudara, saya memberi kesaksian. Satu waktu saya terbangun. Waktu saya terbangun, saya lihat jam di dinding. Jam 1.23. 1.23. Sudah lewat tengah malam, hampir siang. Saudara-saudara, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Telepon kepada nomor telepon ini. Saya pikir jam 1 lewat itu mengganggu orang yang sedang tidur nyenyak. Tapi saya berdoa. Waktu saya berdoa, Roh Kudus bicara, telepon sekarang. Saya langsung ambil handphone saya dan saya telepon. Waktu saya telepon, suara di seberang telepon mengatakan, aduh tante, siapa yang kasih tahu? Saya bilang, nggak ada yang kasih tahu. Saya Tuhan gerakkan untuk telepon. Maaf, karena ini tidak etika bagi saya, tidak etis menelpon jam seperti ini. Kalian sementara tidur nyenyak. Dia bilang, nggak tidur tante. Kami lagi mengambil keputusan untuk cerai. Saya katakan, saya Tuhan yang gerakkan. Iya, suami saya tidak pegang HP, saya juga tidak. Sebab itu saya tanya, siapa yang memberitahu? Kami sementara bertengkar hebat dan sudah mengambil keputusan untuk cerai. Saya katakan, Tuhan yang memberitahu. Mari kita berdoa. Panggil suami. Saya berikan handphone kepada suami. Dia berikan bicara firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah itu kami berdoa. Sekalipun melalui telepon, tapi kami rasa ada hadirat Tuhan. Roh Kudus bekerja begitu hebat, saudara-saudara. Sehingga kami sudah berdoa. Sudah agak lama kami berdoa. Saya dengar di seberang ada yang menangis. Berdoa terus. Tidak lama, terima
Saya dengar telepon satu masih ada suara tangisan. Saudara-saudara, tapi saya sudah berdoa, saya tutup HP saya juga doakan keluarga itu. Besok pagi, saudara-saudara, setelah doa, telepon saya berbunyi, berdering. Halo, saya pikir jangan apa lagi. Mereka katakan, tante, waktu sesudah berdoa, kami sudah berpelukan, menangis berpelukan, sampai kami tertidur. Oh ya, jadi bagaimana? Nggak jadi cerai, tante. Nggak jadi cerai. Dan dia berikan kepada suaminya. Suaminya bilang, dalam waktu beberapa jam saja kami merasa tambah cinta lebih dari pernikahan baru. Waktu kami baru masuk pernikahan. Coba kalau saya tidak mengikuti kehendak Roh Kudus, mereka cerai. Tapi karena mengikuti kehendak Roh Kudus, Tuhan menolong, tidak cerai. Sampai saat ini mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan ada waktunya memang saya ganggu. Kalau saya ketemu, lihat mereka datang gereja, selalu sama-sama sudah dekat masuk pintu. Suaminya belum begini kepada istri. Saya katakan, nggak jadi cerai kan? Cuma ganggu, saudara-saudara. Mereka ketawa. Saudara-saudara, dan puji Tuhan. Ada Roh Kudus bicara. Dia akan membimbing kita kepada segala kebenaran. Saudara-saudara, sebab itu dalam kehidupan kita ada komponen dari pribadi kita secara pribadi yang harus menikmati lawatan Tuhan, yang harus diperbaharui dalam kehidupan ini. Yang pertama itu intelek kita atau akal kita, sehingga akal kita diperbaharui. Kita membaca itu dalam suratan Roma pasalnya yang ke-12, kita membaca ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, saudara baca, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inner man kita yang harus berubah, dan yang harus berubah bukan manusia, bukan kita sendiri. Roh Kudus yang dapat membawa perubahan dalam hati, dalam kehidupan kita. Siapa dapat merubah perangai manusia? Hanya Roh Kudus yang dapat merubah itu. Sehingga akal kita diperbaharui, pikiran kita di dalam Tuhan. Sudah kita tidak akan membaca, tapi dalam Filipi pasalnya yang keempat mengatakan seperti itu. Yang kedua, selain akal, pikiran, yang kedua harus diperbaiki, yaitu hati kita. Banyak kali kita mengatakan hatiku adalah rajaku, tapi hati kita harus diperbaharui supaya hati kita menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus, dan Dia yang akan mengendalikan kehidupan kita dan mengantar kita kepada segala kebenaran hati. Saudara-saudara sekalian, jika pikiran, akal, hati kita manusia sudah dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus,
kita akan melihat ada satu dinamika pertumbuhan kerohanian dalam pribadi kita masing-masing. 25 tahun itu sudah dewasa, saudara-saudara. Dan baru minggu lalu di gereja kami ada yang menikah. Mereka akan menikah, tapi yang calon pengantin wanita belum 18 tahun. Jadi ketentuan sekarang di Indonesia harus ada keputusan dari pengadilan supaya dianggap belum dewasa kalau belum 18 tahun. Kalau belum 18 tahun, saudara sekalian, setelah itu diadakan, kami ada chapel di lantai 5, ada chapel yang cukup luas, bisa menampung 300 orang di lantai 5, dan mereka didoakan di tempat itu. Saudara-saudara, karena belum cukup umur, belum dewasa. Tapi firman Allah katakan supaya oleh Roh Kudus membawa kita kepada kedewasaan penuh. Supaya kita dewasa di dalam iman, dewasa di dalam kasih, dewasa di dalam pengorbanan, dewasa di dalam doa. Kita jadi dewasa. Saudara, kita sedang menunggu kedatangan Yesus. Saya percaya tanda-tanda zaman menyatakan tidak lama lagi dia akan datang kembali. Berbagai tanda menyatakan dia akan datang kembali. Dan dia akan datang sebagai pengantin sorgani yang akan menjemput pengantin, yaitu gereja Kristus yang siap. Untuk siap kita harus dewasa. Alkitab mengatakan jangan kita seperti kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Kita harus teguh, kokoh ada di dalam iman. Saudara-saudara, jadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau anak-anak, saudara-saudara, semua kita tahu keadaan dari anak-anak. Tapi kita harus jadi dewasa, mengerti. Dewasa artinya mengerti apa kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. 25 tahun, saya katakan tadi umur yang sudah dewasa. 25 tahun sudah dewasa. Mari jemaat Mount Carmel, kita sudah dewasa, jadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan ada pepatah Manado. Bagi orang Manado sudah mengerti, yang bukan orang Manado belum tahu. Orang Manado ada pepatah bilang begini, tasontong sadiki tapela besar. Artinya cuma tersinggung sedikit langsung jadi hal yang besar. Tapi kalau kita dewasa, saudara-saudara, angin, ombak, apapun juga yang datang, kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita boleh mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, apapun cobaan hidup yang datang, kita tetap kuat. Kita tetap kuat. Sekali ada waktunya karena pekerjaan. Saudara, hari Minggu harus kerja, tapi di tempat pekerjaan jaga iman, jaga hati kita, supaya kita tetap bertumbuh untuk menjadi dewasa. Kalau kita jadi dewasa, kita akan jadi mitra aktif dari pekerjaan Tuhan. Apa saja pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, kita kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau semua jemaat Mount Carmel kuat di dalam iman, kuat di dalam kerohanian, oh saudara-saudara, tempat ini tidak cukup. Atau mungkin bisa bikin berapa kali ibadah kalau tempat ini tidak cukup, atau bikin cari tempat yang lebih besar. Saudara, dulu kami waktu masuk Manado 2 kali ibadah, jam 9 dan
sore, waktu pertama kali saya hitung 23 orang yang masuk gereja. Tapi karena jemaat dewasa, penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara, sehingga dari 2 kebaktian jadi 3 kebaktian, jadi 4 kebaktian, jadi 5 kebaktian, sekarang 7 kebaktian, saudara-saudara. Dan ibadah keempat, ibadah kelima, dan ibadah yang ketujuh sampai lantai 3 hidup penuh. Saudara-saudara sekalian, kita harus bertumbuh dan jadi mitra kerja dari pekerjaan Tuhan. Semua rasa kita semua jadi alat yang berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23 kita sama mengetahui mengenai buah-buah roh. Kalau kita penuh dengan buah-buah roh, kan tema hari ini, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada buah-buah roh yang dapat dilihat oleh tetangga, dapat dilihat orang teman di tempat kerja, bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi mitra kerja Allah. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang 11. Berikut yang kedua, kita memiliki pengetahuan rahasia Kristus. Itulah yang dikatakan dalam suratan Kolose 2 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kita, firman Allah katakan Roh Kudus itu yang dapat memiliki, menilai rahasia Kristus di dalam kehidupan kita. Itu juga yang dikatakan dalam Kolose pasal 2. Itu juga yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Berikut semua janji hanya dinyatakan kepada mereka yang bertumbuh imannya dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita bertumbuh dalam iman, bertambah di dalam iman, tidak selalu kerdil, saudara-saudara. Kalau kita melihat tanaman bonsai, kalau lebih pendek tapi lebih ditata dengan rapi, lebih senang untuk dilihat. Tapi bukan kerohanian bonsai. Firman Allah katakan, biar kita bertumbuh ke arah Dia yang menjadi kepala, ialah Kristus. Bertumbuh bukan untuk diri sendiri, bertumbuh bukan untuk organisasi, tapi kita bertumbuh ke arah Dia yang menjadi kepala, adalah Kristus. 25 tahun sudah dilalui. Mulai besok dan seterusnya akan masuk di tahun ke-26. Bertumbuh terus, saudara. Jangan kerdil seperti tanaman bonsai. Kalau di Jepang, oleh kemurahan Tuhan, 3 minggu lalu saya ada di Jepang. Karena ada hari ulang tahun gereja di Ohio. Oh, di mana-mana bonsai bagus-bagus. Tapi kerohanian tidak bonsai, saudara. Kita harus bertumbuh ke arah Dia yang menjadi kepala, ialah Kristus, sehingga janji-janjinya Roh Kudus akan menyatakan rahasia dalam kehidupan kita. Terlalu banyak kesaksian, saudara-saudara, karena saudara telah melihat tadi tempat Pentecostal Camping Ground di Kediri, jadi terlalu banyak memakan dana. Jadi saudara-saudara, karena banyak dana yang dikeluarkan, akhirnya saya mengambil keputusan tidak jadi berangkat, tidak jadi datang. Sebenarnya kami bertujuh akan datang. Jadi pikir-pikir baru uang pendaftaran, baru hotel dan lain-lain, baru uang pendaftaran, hotel dan transportasi untuk yang di saudara-saudara itu hitung $5.700, belum untuk perjalanan, belum untuk yang lain-lain. Jadi saya pikir-pikir nggak jadi berangkat. Waktu saya berdoa, Tuhan, hati ini berkehendak, tetapi karena penilih nggak jadi berangkat.
Tadi saya sudah janji kepada cucu, sudah janji kepada anak-anak. Sekarang Tuhan tolong saya, berikan agama. Bagaimana saya harus mengatakan itu kepada mereka? Sudah itu, saya penuh dengan sukacita. Sebelumnya berat, saudara-saudara. Tiba-tiba saya dengar, itu hari Sabtu. Tiba-tiba saya dengar jelas berangkat. Jangan berdoa lagi. Tuhan, tolong. Kalau ini cuma sekadar ingatan saya yang kemudian terdengar suara. Tuhan, tolong. Tolong Tuhan, saya lihat jam. Sudah jam 2 lewat, hampir siang. Saya berdoa lagi. Saya dengar lagi suara itu bilang berangkat. Puji Tuhan, saya memuji Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki berangkat, saya berangkat. Saya berdoa kepada Tuhan. 2 kali saya dengar suara itu. Besoknya hari Minggu, di kebaktian hari Minggu, ada seorang kekasih yang belum jemaat kami, belum dibaptis. Ibu, ini hari ulang tahun saya, mohon saya didoakan. Saya terus doakan. Sesudah itu, dia bilang ini hadiah hari ulang tahun saya. Waktu dia berikan hadiah hari ulang tahun, saudara-saudara, dia pergi, saya terus buka hadiah itu. Jadi tahu apa itu? Ada tebal 100 juta, saudara-saudara. Buka 100 juta. Doa, saya berangkat. Haleluya. Ibadah sesudah itu, ibadah sore, ibadah jam kelima, ada satu bekas yang tante menjadi berangkat kan, jadi dari pagi bilang ini biar hanya mau beli snack di jalan, memang tipis tapi dolar, tapi tebal rupiah, ini tipis. Berangkat, jadilah kami berangkat, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Roh Kudus yang selalu menolong dan menjamin. Ini adalah zaman Roh Kudus bekerja menyempurnakan gereja untuk kita datang bertemu dengan Tuhan, pertumbuhan terus-menerus di dalam Yesus menuju kepada kesempurnaan. Jangan cuma pikir-pikir 25 tahun, sudah 26 tahun dan seterusnya. 30 tahun sudah oleh kemurahan Tuhan saya melayani Tuhan dan bekerja Tuhan sudah 56 tahun. 56 tahun. Kalau mau dihitung dari sekolah kita sudah lebih dari itu, sudah 60 tahun, tapi terhitung jadi ibu gembala sudah 56 tahun. Dan saya boleh menyaksikan ada Yesus. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berserah, menyerah. Kita sementara menuju kepada kesempurnaan gereja. Kita menunggu hari itu, hari yang indah. Apa guna kita diberkati dalam dunia? Saudara membawa apa? Kalau tinggalkan dunia. Berapa kendaraan yang saudara punya? Berapa kendaraan? Akhirnya kendaraan yang harus dipergunakan mobil jenazah. Merek apapun kendaraan saudara pakai mobil jenazah. Berapa rumah? Berapa rumah yang kita punya? Terakhir cuma di kuburan. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita punya satu pengharapan. Kalaupun kita tinggalkan dunia dengan segala yang kita miliki, ada sorga yang mulia yang menanti kita. Ada bersama Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Sebab itu kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh jemaat Mount Carmel. Maju terus. Biar banyak tantangan, biar banyak rintangan, maju terus. Cari jiwa untuk Tuhan, bukan untuk organisasi, bukan untuk gembala. Cari jiwa untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita akan menyaksikan anugerah Tuhan makin melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing.
Puji Tuhan. Amin. Tahun